Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali mengadakan pengajian kitab Hidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya kan. Umayla ruhi azwaji Rasulillah tahirati ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah ridha wa sayyidatina Fatimah al-Batul wa waladaiha al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Umayla ruhi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wal ashratil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Umayla ruhi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibn Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali al-Husaini. Al-Fatihah. Umayla ruhi Sayyid Abdul Fattah wa Sayyidina Muhyiddin wa Sayyidina Muhammad Islam. Al-Fatihah. Ya kana Umayla rahimah. Al-Fatihah. Ya kana Umayla wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha min qafin ila qafin. Al-Fatihah. Umayla ruhi mu'allif kita Hidayatul Hidayah Imam al-Alim al-Hujjatul Islam al-Muslim Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid'arain wa alihi wa sahbihi.
Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca halaman 27 yang kemarin belum saya maknai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ihdahunna, yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha, tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Al-Maliku wahdahu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang esa, la tiada, syarika sekutu, lahu baginya, lahu yang memiliki, al-mulku kerajaan, walahu dan baginya, alhamdu segala pujian. Yuhyi, ia hidup, wa yumitu, dan tidak akan mati. Wa huwa, dia Allah, hayyun, yang hidup, la yamutu, tidak akan mati. Biyadihi, dalam kekuasaannya, al khairu, segala kebaikan, wa huwa, dia, wa huwa, dan dia,
ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu, qadirun, ia kuasa, as-saniyatu, kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha, tiada Tuhan, illallahu, kecuali atau selain Allah, al-maliku, pemilik kerajaan, al-haqqu, yang hak atau benar, al-mubinu, penunjuk jalan yang lurus, as-salisatu, ketiga, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-wahidu, yang esa, al-qahharu, yang maha memaksa, Rabbus samawati wal ardi, Rabbu, Tuhan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wa ma, serta bainahuma, di antara keduanya, al-azizul ghaffaru, al-azizu, maha perkasa, al-ghaffaru, maha pengampun.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha, dan tiada Tuhan illallahu, kecuali atau selain Allah. Wallahu akbar, wallahu dan Allah akbaru, maha besar. Wala haula, wala tiada haula upaya, wala dan tiada kuwata daya, illa kecuali billahi, dari Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung, al-khamisu, kelima, subuhun, maha suci, kudusun, yang suci, Rabbul malaikati, Rabbu Tuhan, malaikati, al-malaikati, para malaikat, warruhi, dan ruh. Yang dimaksud ruh ini adalah Ruhul Kudus, ya, dalam kurung Jibril. As-sadisu, keenam, Subhanallahi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujian miliknya, Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung,
As-sabi'atu ketujuh, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, aku minta ampun Allah kepada Allah. Jadi bacanya astagfirullah, bukan astaghfirullah. Saya banyak mendengarkan orang istighfar astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu pakai to, bukan pakai ta. Ini astagfirullahaladzim. Jangan tiru astagfirullah. Apalagi istighfarnya astaganaga. Orang Islam kalau istighfar ya astagfirullahaladzim. Ya, jangan astaga. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Al-Azimi, yang Maha Agung. Alladzi yang la ilaha tiada Tuhan illallahu kecuali Allah, wal hayyul qayyumu, huwa dia Allah, al-hayyu yang hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri, wa as'aluhu, dan aku minta kepadanya at-taubata, taubat, wal maghfirata, dan ampunan. As-saminu kedelapan, Allahumma ya Allah, la tiada mani'a yang mampu mencegah lima apa a'toita yang engkau berikan, wala dan tiada mu'tia yang mampu memberi lima apa manahta yang engkau cegah, wala dan tidak ada atau wala dan tiada roda yang mampu menolak lima apa yang qadaita
yang fahu gunanya zal jati orang kaya raya, mingka di sisimu, al jaddu yang maha kaya raya, at-tasi'atu ke-9, Allahumma ya Allah, sholli berilah rahmat dan takzim ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa ala dan kepada ahli keluarga Muhammadin Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabat beliau, wasalim dan keselamatan, al-ashiratu ke-10, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, alladzi yang la tiada yadurru membahayakan ma'a dengan ma'asmihi dengan namanya, syai'un sesuatu, fil ardi di bumi, wala dan tidak pula fis samai di langit, wa huwa dia Allah as-sami'u maha mendengar, al-alimu maha mengetahui, tukarriru ulang-ulangi atau ulangi, kulla setiap, wahidin satu persatu, maksudnya satu persatu dari bacaan zikir tadi, min dari hadhil kalimati, hadhihi ini, al kalimati kalimat, imma ada kalanya
marrotin kali, au atau sab'ina marrotan, sab'ina 70 marrotan kali, au atau asyra 10 marrotin kali, wahwa ini adalah aqalluhu yang paling sedikit atau minimalnya, liyakuna agar al-majmu'u terkumpul bilangan mi'atan 100, walazim dan rutinkan hadhil aurada, hadhihi ini al aurada wirid, wala dan jangan tatakalam berbicara qabla sebelum tulu'i syamsi, tulu'i terbit apa asyamsi matahari, fafil khobari fafi dan disebutkan, fafil khobari dan disebutkan dalam hadis, anna bahwa dzalika hal itu, afdhalu lebih utama, min daripada ihtaqi memerdekakan, samani 8 Riko bin budak, min dari waladi keturunan Ismaila, Nabi Ismail, ala atas nabiyina, nabi kita, wa alaihi dan Nabi Ismail,
maksudku, kata Imam Ghazali, al-istighala, menyibukkan diri bidzikri, dengan berzikir, ila, sampai tulu'i, terbit, asyamsi, matahari, min ghairi, dengan tanpa, ayyatakhallalahu, disela-selai, kalamun, kalimat, atau sepatah kata pun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Imam Ghazali mengajarkan cara-cara kita zikir wirid kepada Allah ketika fajar itu sampai terbitnya matahari. Zikirnya ini sudah biasa kita amalkan setiap hari, karena ulama-ulama kita ini tasawufnya mengikuti Imam Ghazali. Beritan la ilaha illallah wa la syarika lahu wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang diwiridkan kalau pagi. Nah, kalau kita mewiridkan ini ya, seperti yang diajarkan Imam Ghazali, ini diterangkan di kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ini adalah pembuka pintu keberkahan. Nah, ini tuh pembuka pintu keberkahan. Kalau jenengan ingin hidupnya berkah, ya, barokah, manfaat, fid-dini wa dunya hatta akhirah, lakukan wirid seperti ini. Kita wiridkan, ya, wiridannya. Nah, dulu saya diajari guru-guru kalau wirid, ya, kirim Fatihah dulu sebagaimana yang diajarkan ulama. Pertama kepada Nabi, ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram, khususon Sayyidina al-Khadiri Balian Malkan alaihi salam, syai'ulillahi lahul Fatihah. Nah, itu wasilahnya. Kemudian wa ila khairin jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina al-Qadiri Balian ya, bin Malkan alaihi wassalam, syai'ulillahi lahul Fatihah. Kemudian ila khairin jamil awliya'i wasyuhada'i wassolihin wal ulama'il amilin, khususan sultanul awliya'i Sayyidina Syaikhul Qadir Jailani wa Syekh Abul Hasan Syadili wa Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Qurraza bin Wairah Asy-Syami wa Syekh Ibrahim At-Taimi, khususan Sayyidina Al-Qadir Balian Malkan alaihi salam, syai'ulillahi lahul Fatihah. Jadi ini wirid-wiridnya. Kemudian ini wasilahnya masih banyak, nggak saya baca semuanya. Jadi ketika pagi baca dulu Fatihah 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali, Ayatul Kursi 7 kali, kemudian Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali. Ya, kemudian sholawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian astagfirullah 7 kali ya, sholawatnya 7 kali. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashab bil huquqil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat 7 kali. Kemudian Allahumma fa'al ya, bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Nah, ini 7 kali. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian masih membaca lagi Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis syafa'ah wa alihi wa sahbihi dzawis siyadah wa sayyidina bil Abbas al Qadri bal ibn Malkan alaihi salam dzil istiqamah wa sayyidina al Ghausil A'zam Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini amalan-amalan pagi ya, kalau ingin membuka pintu-pintu keberkahan seperti yang dijelaskan Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini ya. Kemudian ulama banyak yang merangkum karena tahu muridnya, jamaahnya ya, itu nggak mau wiridan banyak-banyak, inginnya wiridan 1 kali yang setara dengan 1000 kali. Ini yang dicari orang-orang sekarang kan, Gus ada nggak wiridan yang sekali ya bobotnya setara dengan 1000 kali. Jadi itu zikir wiridnya. Nanti kalau kita ngaji kitab ini selesai, nanti saya tuliskan apa yang diamalkan oleh Imam Ghazali sehingga jadilah wiridan orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Akhirnya jadi thariqah Ghazaliyah. Nanti jadi wiridan ahlu thariqahnya Imam Ghazali. Di antara thariqah ini yang paling gampang kayaknya ya thariqahnya Imam Ghazali, sangat sederhana. Ya tidak perlu persyaratan yang berat-berat seperti thariqah yang lain. Ya makanya ulama-ulama kita ini wabil khusus ulama yang berada di Nahdlatul Ulama memberikan amalan zikir wirid setelah sholat 5 waktu itu kan gak berat-berat ya. Setelah sholat wiridnya zikirnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa khayna rabbana salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah ya. Itu kan sudah populer. Nah, itu juga yang ditulis oleh Imam Ghazali di kitab ini. Apa yang ditulis oleh Imam Ghazali itu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nanti ketika ngaji ini nanti selesai, tinggal pilih mana amalan yang cocok buat panjenengan semua, kira-kira yang tidak memberatkan. Kita kan wiridan agak lama sedikit, 1 jam, itu rasanya seperti kita jalan-jalan di mall seharian ya, kayak nggak betah. Tapi kalau jalan-jalan di mall seharian ya kayaknya cuma wiridan 1 jam. Nah, dari kitab ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya kitab Hidayatul Hidayah. Ya, di kitab Muraqil Ubudiyah itu kita diberikan
tips agar sholat kita khusyuk. Tapi semua ulama mengatakan apakah mungkin kita bisa sholat khusyuk? Ya rasanya nggak mungkin sholat khusyuk. Walaupun jenengan mengikuti pelatihan sholat khusyuk bayar 2 juta, gak mungkin bisa sholat khusyuk. Khusyuk itu sangat sulit dilakukan oleh kita. Orang yang alim saja sholat khusyuk sulit, apalagi yang awam. Kalau kita ingin sholat kita khusyuk, yang pertama ketika kita mau sholat itu harus hudurul qalbi, ya, menghadirkan hati kita, ya, hanya Allah saja yang kita ingat. Ketika kita mengingat Allah, ya hanya ketika Allahu Akbar beberapa detik itu, nah, ingat pada Allah. Jadi hudurul qalbi itu mengingat Allah, membuat segalanya yang ada di otak kita, di hati kita selain Allah itu dikeluarkan, ya, termasuk hari ini ya komen-komen di medsos ya harus dihilangkan, nggak usah diingat-ingat. Ini namanya hudurul qalbi. Kedua, at-tafahum, memahami, paham dengan arti doa-doa yang ada di dalam sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah sampai terus selesai, harus hafal, ya. Kenapa nggak bisa khusyuk? Hudurul qalbi sudah bisa menghadirkan hati, menghilangkan semua yang ada di dalam hati, fokusnya hanya sholat, hanya ibadah. Tapi kebanyakan dari kita tidak paham dengan doa-doa yang ada di sholat sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perlu latihan hudurul qalbi, latihan memahami makna perkata dari doa-doa yang kita baca ketika kita sholat. Itu namanya at-tafahum. Yang ketiga, kita harus takdim. Takdim itu mengagungkan, ya, merasakan keagungan Allah. Tidak ada yang agung kecuali Allah, ya. Kita tunduk sujud menyembahnya hanya kepada Allah, itu takdiman. Nah, ketika sholat nangis-nangis, saya pikir wah takdiman kepada Allah. Katanya, ya Allah, kapan aku bisa bayar hutangku ya Allah? Nah, itu gak takdiman. Itu namanya sholat untuk meratapi. Jadi kalau meratapi itu ya kayak orang Yahudi itu nangis di tembok, digebukin temboknya sampai orang-orang Yahudi kan bikin tembok ratapan, ya, perbatasan di mana Israel sama Palestina itu. Jadi kita takdim kepada Allah, betul-betul mengagungkan Allah yang kita sembah ini. Ya, ketika nangis ya nangisnya hanya untuk Allah, bukan nangis karena selain Allah. Ya Allah, ya, ujilah aku sesuai kemampuanku. Ya Allah, hatiku redam. Nah, ini nangisnya bukan karena takdiman Allah. Bisa-bisa karena kita nanti menyalah-nyalahkan Allah. Ketika Allah itu memberikan takdirnya kepada kita yang gak seirama dengan hati kita, kita nangis. Nangisnya bukan karena nangis takdiman, tapi nangis mengeluh. Yang keempat, ar-roja, ya. Roja itu adalah harapan. Jadi menaruh harapan besar kepada Allah, ya, kita segalanya kita gantungkan kepada Allah. Harapan-harapan kita berikan kepada
kepada Allah supaya Allah yang mengabulkan. Tidak ada harapan kecuali harapan yang lain, ya. Jadi tidak mencari PHP kepada Allah. Kalau orang sekarang namanya kan PHP, ar-roja. Kemudian kalau sudah bisa melakukan ar-roja, ini ada al-haya, namanya rasa malu, ya, malu terhadap Allah. Kira-kira, ya, antara ibadah kita dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu banyak mana? Ya, kita sholat cuma 5 kali sehari, kadang-kadang ya gak khusyuk. Ketika minta nikmatnya harus lebih banyak daripada ibadah, itu namanya, kata Imam Ghazali, gak punya rasa malu. Kita bangun tidur, sudah diberi rezeki oleh Allah, ya, bisa bangun, ya. Kemudian di sebelahnya sudah ada kopi, ya, ada rokok, bisa ngerokok, terus oksigennya masih digratiskan oleh Allah. Nah, itu kadang manusia menganggap oksigen yang gratis itu bukan rezeki. Kita ini orang modern, ketika mengumpulkan uang, terus mengeluarkan uang, katakanlah 100.000. Untuk apa mas uang 100.000? Saya mau pergi gym Gus. Ngapain gym? Ini uang 100.000 adalah investasi untuk kesehatan. Ya, jadi uang 100.000 dikeluarkan untuk gym, senam, olahraga, ya, badminton, sewa tempat, tenis. Itu alasan orang modern adalah buat investasi kesehatan. Kemudian orang mengeluarkan uang untuk apa? Asuransi kesehatan. Alasannya apa? Ini investasi untuk menjaga kesehatan. Padahal semuanya juga akan lenyap ketika kita tidak diberikan nikmat oleh Allah, ya. Oh, nyatanya kalau jenengan beli asuransi juga ada limitnya. Kalau sudah habis limitnya ya bayar, gak di covernya, ya, asuransi umum mungkin 3 bulan dengan premi sekian dan sekian. Kalau jenengan pakai BPJS, ya 7 hari suruh pulang. Maka lebih baik investasi di mana supaya kita ini tetap merasakan kenikmatan hidup di dunia. Banyak uang tapi kita gak bisa nikmati, banyak harta gak bisa nikmati. Karena apa? Keberkahan di dalam hidup kita tidak ada sama sekali. Nah, apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di sini, ya, itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Contohnya di wiritan yang ke-10 itu di halaman 28 ada kalimatnya itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, ya. Yang ke-10 itu kalau jenengan rutin wiritan ini, insya Allah tidak diberi stroke oleh Allah, ya, alias keple mati separuh, ya. Insya Allah tidak diberi stroke oleh Allah, tetap sehat. Gak mungkin jenengan tremor. Karena di masa Nabi dulu ada orang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Orang sekampung-kampungnya itu kebakaran rumahnya. Dia dikabari kalau rumahnya orang satu kampung kebakaran. Dia bilang rumahku gak kebakaran. Sampai orang kampung yang bilang lagi rumahmu kebakaran, dia mengatakan rumahmu gak mungkin terbakar. Sampai 3 kali, akhirnya semua orang satu kampung rumahnya terbakar. Ternyata rumahnya orang itu tidak terbakar, karena dia setiap keluar rumah, ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi itu Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
kalau jenengan lupa matikan kompor, matikan listrik, insya Allah ya diberi aman oleh Allah. Nah, ini harus jenengan pahami di balik hikmah-hikmah yang ditulis doanya oleh Imam Ghazali yang diajarkan oleh Nabi. Kadang-kadang kan masih muda banyak yang stroke. Kalau teman-teman saya SD di sini aja usia baru 50 sudah pada stroke. Maka kemarin belum 50 itu sudah stroke. Makanya dengan memperbanyak zikir wirid sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini, insya Allah terbuka pintu keberkahan. Ya. Tapi zikirnya itu kan setelah sholat tahajud menunggu fajar, ya, fajar sodik, barulah kita zikir wirid apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam bab ini. Saya yakin dengan setahajud, ya, 2 rakaat 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman, setelah zikir wirid mengantuk ketiduran, bangun-bangun, ya, setelah subuh, terus masuk kamar, cari kamar yang gelap, baru subuhan. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali, ya, memperbanyak zikir dengan hitungan sedikitnya 10. Jadi 10 dikalikan 10, ya itu 100, jadi 10 1 sampai 10, ya dikalikan 10 sama dengan 100. Ya, kalau ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Zikir wirid ini bobotnya ya lebih berat bobotnya kalau kita memerdekakan budak, ya, 8 budak dari golongan Bani Ismail, anak cucu Ismail yang jadi budak. Itu bobotnya seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke bab lainnya. Ini kan sudah paham semua. Zikir wiridnya kan sudah sama yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau nggak ada pertanyaan untuk sementara, saya akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, marilah, ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah. Amin. Waj'alna min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahdalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasahabat aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali
syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'tahimin bikhalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan wala yura isru bawlin minhu fi alani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fatini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimin kanfahu qad alada qauman idza jalasu indal wiladati siriyalla bimu'tadini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa